Nama saya Doni Vena Demets. Berikut saya akan mempresentasikan materi bab 11. Yang pertama, pengertian akuntansi penyisihan penghapusan aktiva produksi atau PPAP. Aktiva produktif atau earning asset adalah penanaman dana bank, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administrasi. Komponen aktiva produktif. Berikut beberapa jenis aktiva produktif dan komponen yang diperhitungkan dalam PPAP. Yang pertama, kredit, surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Metode pengakuan PPAP dapat didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Penggunaan metode ini didasarkan pada praktik yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif, padahal suatu laporan laba rugi bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Acuan dalam pembentukan PPAP adalah yang pertama, kelancaran pembayaran pokok dan migrain nasabah. Yang kedua, besarnya kemungkinan dropping yang disalurkan kepada nasabah itu kembali. Jenis-jenis aktiva produktif untuk menentukan PPAP. Yang pertama, kredit yang disalurkan kepada nasabah. Yang kedua, surat-surat berharga, hutang wesel, obligasi, SBI, surat berharga komersial, sertifikat reksadana. Yang ketiga, penempatan dana bank kepada bank lainnya. Yang keempat, penyertaan bank kepada lembaga keuangan lainnya. Metode penentuan PPAP. Yang pertama, pendekatan laba atau rugi. Dahulu ditentukan besarnya PPAP akan dibuktikan ke dalam laba atau rugi, sedangkan cadangan PPAP ditentukan berapa persen kemudian bergantung dari bukti debit aktiva produktifnya. Yang kedua, pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah cadangan penghapusan aktiva produktif. Dalam hal ini adalah piutang yang tak tertagih. Pengertian sewa guna dan guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berskala. Ciri-ciri leasing. Adapun beberapa leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya terdapat keterkaitan antara jangka waktu lease dengan masa kegunaan barang leasing. Yang kedua, hak dari barang lease tersebut terdapat pada pihak leaser. Yang ketiga, barang yang menjadi objek leasing adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama adalah leaser, yang kedua adalah leasier, yang ketiga adalah supplier, yang keempat bank atau kreditor. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan penuh transaksi leasing. Yang kedua, lebih fleksibel dipandang dari segi perjanjiannya. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif leasing. Yang keempat, off balance sheet. Yang kelima, arus dana persyaratan pembayaran dibuka. Yang keenam, proteksi inflasi leasing. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban pembatasan pembelanjaan.
Berikut pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah aktiva tidak berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menjunjung perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Sifat aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, semua aktiva tetap memiliki usia terbatas. Pada akhir usianya harus dibuang atau diganti. Yang ketiga, nilai aktiva tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunaannya dan bukan dari pemaksaan dari suatu kontrak. Yang keempat, aktiva tetap seluruhnya non-moneter. Manfaatnya diterima dari penggunaan atau penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahnya menjadi sejumlah uang tertentu. Yang kelima, pada umumnya jasa yang diterima dari aktiva tetap meliputi suatu periode yang lebih panjang dari 1 tahun atau suatu siklus operasi perusahaan. Tujuan aktiva tetap. Yang pertama, didasarkan kepada keseragaman mereka dalam proses akuntansi. Aktiva tetap dimiliki untuk mendapatkan jasa-jasanya di masa mendatang. Yang kedua, dalam penguraian dan pengukuran pos-pos aktiva tetap adalah memberikan indikasi jumlah fisik atau kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan dan juga beberapa petunjuk mengenai usia relatifnya serta taksiran masa pakainya yang akan datang. Yang ketiga, tujuan yang penting dari klasifikasi dan penilaian aktiva tetap untuk menyajikan suatu gambaran mengenai kegiatan suatu perusahaan sebagaimana pengelompokan moneter dan aktiva lancar menunjukkan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Ciri-ciri aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, dapat dipisahkan. Yang kedua, muncul dari hak kontraktual dan hak hukum lainnya. Yang ketiga, aset tak berwujud dapat diperoleh secara eksternal. Yang keempat, aset tak berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal. Penggolongan aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Yang kedua, aktiva tetap tidak terwujud. Aktiva tidak terwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Sekian dan terima kasih.